Shalom, Amang Inang, saudara-saudari, Naposo Bulung dan remaja yang beribadah di gereja maupun mengikuti ibadah melalui live streaming. Selamat Hari Pentakosta, horas untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 234 ayat 1 dan 2, ayat 2 kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita. Dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini, akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar mau sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
ayat 37 sampai 39a. Marilah kita baca secara responsoria. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Diberikan waktu kepada Korna Posobulung untuk menyanyikan pujian.
kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan dari satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Turunnya Roh Kudus. Pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 akan dilaksanakan kebaktian untuk memperingati hari turunnya Roh Kudus atau Pesta Pentakosta kedua, masuk pukul 10 WIB. Sesudah khotbah kita akan memberikan persembahan ke depan altar untuk kegiatan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan atau KPKC HKBP Pusat. Demikian untuk diketahui. Yang ketiga, Partangan Banjar atau kebaktian sektor. Dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Juni tahun 2022 masuk pukul 20.00 WIB atau jam 8 malam. Yang pertama di Banjar Bintaro Kodam Depsos, khotbah oleh Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, liturgis Bapak Insinyur Osiahan atau diadakan melalui Zoom. Yang kedua di Banjar Ciputat sekitarnya dilaksanakan di rumah keluarga Situa CMH Simatupang, Inangboru Aritonang, alamat Jalan Pila Bintaro Indah, Blok C1, nomor 46, Jalan Pulau Nias, Jombang, Ciputat. Khotbah oleh Pendeta Inang Jojor Boru Pardede MTH, liturgis tanggal 9 Juni tahun 2022 pukul 18.00 WIB atau pukul 6 sore bertempat di Kostori serta membawa fotokopi akte nikah dan akte lahir anak. Yang kelima, jemaat yang baru. Mulai hari ini Minggu tanggal PJ 1983. B. Keluarga Hubertus Victor Gorat Simarmata, Ibu Sarah Putri Anna Boru Marpaung, dengan alamat Komplek Geraha Hijau 2 Romawi A6, Rempua Ciputat, masuk Banjar Rempua Ciputat dengan NPJ 1063. Kedua keluarga tersebut telah memperkenalkan diri pada ibadah pukul 7.30 pagi tadi. Diucapkan selamat menjadi warga jemaat HKBP Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, kebaktian sekolah minggu. Berdasarkan hasil rapat sermon Parhalarado Rabu 1 Juni 2022 dan hasil diskusi dengan seksi kesehatan HKBP Kebayoran Lama, maka ibadah sekolah minggu mulai dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan catatan sebagai berikut. 1. Dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari kelas 4 sampai dengan prasidi terlebih dahulu. Kedua, tetap mengikuti protokol kesehatan. Ketiga, tetap memperhatikan perkembangan kondisi kesehatan di masyarakat atau wilayah setempat. Ibadah sekolah minggu tatap muka akan dimulai kembali tanggal 12 Juni tahun 2022 masuk pukul 10.30 WIB. Yang ketujuh, penghapusan bantuan sosial terdampak COVID-19. Sesuai hasil keputusan sermon Parhalado pada hari Rabu 1 Juni 2022, dengan adanya angka penurunan kasus COVID-19 saat ini, maka pemberian dana bantuan sosial melalui Diakonia Sosial Jemaat tidak diberlakukan lagi atau dihapus,
Demikian untuk kita ketahui bersama. Yang kedelapan, donor darah PMI. Berdasarkan surat yang kita terima dari Palang Merah Indonesia atau PMI, maka akan dilaksanakan kegiatan donor darah di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Adapun tanggal dan waktu pelaksanaannya akan ditentukan kemudian melalui warta jemaat setelah memenuhi kuota pendonor sebanyak 75 orang peserta. Bagi warga jemaat yang ingin mendonorkan darah dapat mendaftarkan melalui Situa Banjar masing-masing atau seksi kesehatan diakoni sosial. Yang kesembilan, Ketua AMA Distrik 8 DKI Jakarta. Berdasarkan rapat pemilihan dan periodisasi pengurus AMA Distrik 8 DKI Jakarta yang telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2020 yang lalu di Gedung Sopo Marpikir HKBP Jakarta atau kantor Distrik 8 DKI, maka sebagai ketua terpilih pengurus AMA Distrik 8 DKI Jakarta yaitu Bapak Kolonel Dr. Randus Sahat Uluan Pardede MM. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta di jemaat kita pada minggu hari ini. Warta yang tidak kami bacakan dari depan, kita boleh lihat di acara atau stensilan yang ada pada kita masing-masing. Demikian, melihat tema dihita, horas tuhatama mamasu-masu hita, saluhutna. Horas. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada perayaan turunnya Roh Kudus tertulis dalam kitab Roma 8 pasal 8 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya membacakannya untuk kita semua. Kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara seluruh umat Kristen merayakan Pentakosta, yang artinya hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus dari kematian. Makanya dikatakan Pentakosta, dan itu adalah menggenapi janji Allah kepada murid-muridnya yang disampaikan oleh Yesus, bahwa murid-murid itu harus tetap berdiam di Yerusalem, tinggal di Yerusalem sampai diperlengkapi
dengan ayat 49. Inilah penggenapan hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Allah menggenapi janjinya kita, yaitu hidup dalam roh Tuhan. Mengapa firman Tuhan mengajak kita untuk hidup dalam roh Tuhan? Jika firman Tuhan mengajak untuk hidup di dalam roh Tuhan, berarti ada sesuatu yang menuntun kehidupan orang-orang Kristen itu selain daripada Roh Kudus. Dan itu kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, dua kekuatan yang senantiasa menguasai hidup kita. Yang setelah hari ke-50 kebangkitan Yesus Kristus itu bukan dicurahkan hanya untuk murid-muridnya, tapi juga bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya sepanjang zaman. Itulah yang membaharui kehidupan kita dan itulah yang menguasai hendaknya hidup orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Katakan pada ayat 8 tadi, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Hidup yang selalu kepada kematian. Hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi manusia tetap melakukannya. Tapi yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Apa itu yang dipikirkan oleh daging? Apa yang diperbuat oleh keinginan-keinginan daging? Bapak Ibu Saudara-saudara, jelas dikatakan pada Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 22 dikatakan di sana. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan. Sadar sebenarnya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, semua itu akan berakhir kepada maut, kepada kematian. Dan juga dikatakan tadi penyembahan berhala. Itu makanya dikatakan tadi penyembahan berhala. Banyak hal berhala-berhala di dunia ini. Apa yang dikatakan dengan berhala? Membuat sesuatu itu Tuhan. Apakah pekerjaanmu? Apakah hartamu? Apakah jabatanmu? Bukan berarti itu tidak penting, tapi penting. Kadang benar, kadang tidak. Namanya juga ramalan. Tapi dia lebih percaya. Tolong dong ramal tangan saya ini dengan calon pasangan saya. Lihat dulu garis-garis tangan kami. Apakah kami nantinya menjadi pasangan suami istri yang harmonis? Atau tolong dong baca nama kami. Namaku dimulai dengan J, namanya dimulai dengan S. Cocok enggak? S dengan J. Jangan-jangan jadi CJ. Padahal keharmonisan, kebahagiaan opung kita ini dulu. Bapak kita ini dulu. Mereka buat itu. Mereka persembahkan.
Masih adakah? Masih. Sepanjang zaman kita tidak mengatakan bahwa tidak ada penguasa langit, tidak ada penguasa di udara, tidak ada penguasa di laut, di air, atau di darat. Ada penguasa-penguasa. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, kita bukan melawan daging dan darah, tapi melawan roh. Tapi bukan berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus tunduk kepada kuasa itu. Kita harus dilumpuhkan dengan kuasa itu, tapi kita harus percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Sihir, berdukun, saya tidak tahu sejauh mana dikatakan sekarang ini. Ya apalagi kita mungkin sakit, sudah lama sakit. Biasanya orang sakit itu cepat-cepat mendengar kabar kan. Di sana ada orang pintar katanya. Saya tidak tahu sejauh mana orang pintar ini. Enggak loh Inang Pendeta, kami berdoa kok di situ. Iya. Ujilah setiap roh. Sekarang semua dukun sudah berdoa. Kalau tidak berdoa dia tidak laku. Banyak cara. Itu diingatkan, hidup menurut keinginan daging. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Iri hati. Ini bukan hanya membahayakan diri kita, juga diri orang lain. Bisa sampai mungkin menghancurkan hidup orang lain. Bisa jadi mungkin memusnahkan hidup orang lain dengan membunuh. Dikatakan di sini tadi iri hati, kedengkian, perselisihan, perseteruan, perlawanan, amarah. Holanda muruk-muruk, Holanda piri-pirion. Tak pernah, kita tidak tahu kapan dia senang, kapan dia hatinya lagi bersedih. Wajahnya tidak pernah memperlihatkan sukacita. Penuh kemarahan, kepentingan diri sendiri. Jadi kalau orang yang mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kepentingan orang lain, selalu memikirkan dirinya, itu adalah keinginan daging. Hidup yang dikuasai oleh daging. Perpecahan antara yang bersaudara. Banyak hal mungkin yang kita perebutkan, yang kita kejar di dunia ini. Tapi kita mari berkompetisi dengan sehat. Jangan bahagia di atas penderitaan orang lain. Kalau istilah orang Batak, jangan dibuat punggung orang, dia naik ke punggung orang itu untuk dia bisa naik ke atas. Tanggurung ni halak tanggana asam nakok ibana tu gijang. Tidak memikirkan orang lain. Kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kemabukan. Banyak hal yang memabukkan kita sekarang ini. Opium yang membuat kita terbius, yang membuat kita terlena. Dan apa dikatakan? Semuanya itu kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
orang seperti itu tidak bisa hidup dalam kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian yang senantiasa dipimpin oleh Roh Tuhan dan tidak menurut keinginan daging. Hidupnya dipimpin oleh Roh. Bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh? Kita kan tidak tahu ini. Banyak orang Kristen sekarang, kalau dikatakan tadi, jika dia tidak hidup di dalam Roh, berarti dia tidak milik Kristus. Itu dikatakan pada ayat 9 dalam firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ternyata kalau kita hidup dalam keinginan daging, kita bukanlah milik Kristus, tapi milik dunia ini. Lalu bagaimana kita supaya menjadi milik Kristus? Hidup di dalam Roh Tuhan. Dan hidup yang dikatakan di sini bukan sekedar hidup jasmani, hidup lahiriah, tapi hidup sebenarnya yang sesungguhnya, yang diinginkan, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang memberikan kehidupan kita, kehidupan yang kekal. Coba kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia itu diciptakan dari debu tanah, segumpal tanah, tidak ada harganya, tidak berharga apa-apa kita dengan segumpal tanah, dan kita hanyalah segumpal tanah yang menjadi benda makhluk yang mati. Benda mati. Tetapi ketika Roh Allah dihembuskan ke dalam hidung manusia itu, sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Nefes, ruah, Roh Allah ada di dalam diri kita. Dan ketika Roh Allah berpisah dari tubuh manusia, tubuhnya akan kembali ke tanah, rohnya kembali kepada Tuhan. Ketika roh dan tubuh itu bercerai. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata jika hanya tubuh kita ini yang hidup tanpa dikuasai oleh Roh Tuhan, tanpa Roh Tuhan tinggal di dalam tubuh kita ini, maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebenarnya adalah bagaikan mayat-mayat yang berjalan, yang sudah mati. Sesungguhnya, hakikatnya di hadapan Tuhan, kita adalah manusia yang sudah mati. Dan kita bukan milik Kristus. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita, bagaimanakah penampakan bahwasanya manusia itu dikuasai oleh Roh Kudus? Apakah dengan bisa berbahasa roh? Kalau orang yang tidak bisa berbahasa sebagai wujud bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi bagaimana hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan terpancar, akan terlihat dalam kehidupannya sehari-hari melalui buah yang diperlihatkan seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 tersebut. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Hidup yang penuh dengan kasih, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan damai sejahtera, bukan permusuhan, bukan perselisihan, bukan perseteruan. Kesabaran,
Sabar. Sekarang manusia sudah hilang rasa sabarnya. Semua ingin instan. Seperti makanan sekarang kan serba instan. Justru makanan instan itu yang membuat banyak orang sakit. Manusia tidak mau lagi bersabar. Sesuai dengan perkembangan zaman ya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan peradaban sekarang ini, dengan kecanggihan, membawa manusia itu dengan arus perkembangan zaman yang serba instan. Tawaran-tawaran dunia ini bukan berarti kita a priori dengan itu amang-inang, tapi hati-hati. Jangan semua hal yang memudahkan itu membawa kita untuk hidup dalam keinginan daging. Karena diminta di sini adalah kesabaran, sabar dalam segala hal. Kemudian dikatakan juga kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Setia. Setia kepada Tuhan. Setia dengan pekerjaan kita. Setia dengan profesi kita. Setia dengan pasangan kita. Setia dengan persaudaraan kita. Jangan ada dusta di antara kita katanya kan. Terus terang, terang terus. Kata iklan Philip. Setia, jangan ada menjadi pengkhianat. Setialah dengan pasanganmu. Jangan tinggalkan pasanganmu. Setialah menghargai, mensyukuri apa yang kita miliki. Dan kesetiaan terutama kepada Tuhan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Lemah lembut, kemurahan, kebaikan, murah hati. Orang-orang Kristen itu adalah orang yang murah hati. Ya. Bukan orang yang pelit. Bukan orang yang sukar untuk memberi hidupnya. Ingat air minum yang dalam gelas. Itu boleh diisi kembali penuh jika air itu dituangkan dan diberikan kepada orang lain. Tapi jika air itu dibiarkan penuh seperti itu, dituang lagi, tidak ada gunanya. Akan terbuang. Sama seperti laut mati ya. Tidak ada kehidupan karena kadar garamnya sangat tinggi. Dan itu adalah dataran yang paling rendah. Sehingga air tertampung ke sana, tidak ada jalan keluarnya. Tidak berguna. Kita adalah orang-orang yang murah hati. Kalau kita katakan kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, berarti kita harus menjadi saluran berkat. Amin. Kita harus menjadi saluran berkat dengan kelemah lembutan, dikatakan tadi dalam firman Tuhan, dan penguasaan diri. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Ya. Ngadiboto sahitna tong dia langnya teh. Yang bui dikuasai. Gak apa-apa lain ng pendeta, daripada mati tak makan lebih bagus mati makan. Kuasai dirimu. Di dalam segala hal. Itulah tadi hidup di dalam roh yang menuntun kita kepada kehidupan yang sesungguhnya yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita yang pertama terima roh Tuhan di dalam hidupmu. Kepada semua orang ditawarkan, diberikan roh Tuhan itu, tapi tidak semua orang menerimanya. Sama seperti keselamatan yang diberikan oleh Yesus, dia tawarkan ke semua orang, ke dunia ini, tapi dunia tidak menerimanya. Tidak semua orang menerima keselamatan itu. Demikian juga roh Tuhan. Tidak semua orang mau menerimanya.
Tidak semua orang membiarkan roh itu menuntun hidupnya. Dan yang kedua adalah dengarlah suara Tuhan. Suara Tuhan itu adalah roh di dalam hatimu. Dia selalu berbicara kepadamu. Dan dia selalu menyatakan yang benar. Tidak ada yang tidak benar yang dikatakan oleh roh Tuhan yang berbicara di dalam hatimu. Ayo mari berdamai. Jangan gara-gara tanah kita yang di kampung sana, kita di perantauan jadi tidak tegur sapa, kita akan amar pahopu. Kata hatinya, katakan, kedagingannya mengatakan. Saya katakan tadi di pagi, enggak inang pendeta, biarpun sedikit. Si hapor mekmet si majujungna dijujung do. Dijujung. Walaupun harus berperkara dan habis semua. Dengarkan suara hatimu. Dengarkan suara roh Tuhan yang berbicara kepadamu dengan segala kebenaran-kebenaran. Dan itulah yang memberikan kehidupan. Walaupun nanti tubuh kita yang fana ini akan mati. Seperti yang dikatakan pada ayat 10 dan ayat 11 tadi. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Roh itulah yang akan menghidupkan kita. Seperti saya katakan tadi, ketika roh Tuhan ada di dalam tubuh kita ini, maka itulah yang memberikan kehidupan. Ketika kita dibangkitkan nanti, walaupun tubuh kita yang fana ini harus mati karena upah dosa adalah maut. Tapi roh yang membangkitkan Yesus itulah, yaitu Tuhan itu sendiri akan membangkitkan hidup kita. Jika kita hidup dalam roh Tuhan. Tidak kematian itu yang berkuasa dalam diri kita. Tapi bagi kita yang hidup dalam keinginan daging, dia mati akan tetap mati selama-lamanya. Tapi ketika kita hidup dalam roh, walaupun tubuh kita mati, tapi dia akan hidup selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan memperkenankan kami bersukacita merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus dari kematian, menggenapi janji Allah, memberikan roh yang menjadi penghibur, penuntun, penolong kami, menjalani kehidupan kami di dunia ini, bahwa kami tidak sendirian, tidak dibiarkan oleh Yesus Kristus yang telah naik ke surga, tapi Dia mengutus Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus kami, menjalani kehidupan kami yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kami menjadi milik Kristus untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah firman-Mu, berkatilah seluruh umat-Mu yang pada saat ini boleh berkumpul mendengarkan firman-Mu. Dan berkatilah kami dalam setiap pengharapan kami, dalam segala doa dan permohonan kami. Tuhan kiranya menjawab semuanya. Dan kami berdoa juga Tuhan, buat saudara-saudara kami yang pada saat ini juga bersuka cita, merayakan hari kelahiran, merayakan hari perkawinan mereka. Tuhan tambahkan berkat dalam kehidupannya, dalam kehidupan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, Marlin M. Simarmata, Edward Simbolon, Christine Sitorus, Nyonya Bahtiar Simajuntak Rinta Borusinaga, Ruth Maria Asima Borusiahaan, Sahat Maruli Hutahayan, Nyonya Dr. Andus P. Sihombing Rosintan Borumanurung, Situa Insinyur MH Sihombing, Nyonya Nelly Frida Siagian Borulumban Tobing, Tampu Ulun, Sahat Napitupulu, Nyonya MH Tambunan N. Borus Simajuntak, Nyonya Hutahayan Helmina Borusiagian, Ridwan Irianto Situmorang,
Nyonya Butar-Butar, Saul Masdelina, Boru Sirait, dan semua jemaat-Mu yang tidak kami bisa sebut namanya satu persatu. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri pengharapan kepada mereka dalam sakitnya, supaya mereka kuat, tidak putus asa, dan senantiasa menyerahkan kehidupannya kepadamu, dan proses pengobatan, penyembuhan yang dilakukan oleh keluarga buat mereka memperoleh kesembuhan dari Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 409 ayat 1 dan ayat berikutnya, sambil kita mengumpulkan persembahan ke depan dan juga buat kegiatan sending HKBP. The
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami. Karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi, selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di sorga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kami semua yang melayani ibadah Pentakosta yang pertama, pendeta, sintua, song leader, pemusik, tim live streaming, menyampaikan kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah di rumah maupun di gereja ini, kami menyampaikan selamat Pentakosta buat kita semuanya. Horas.